Jadi di episode sebelumnya, Amaryllis, Kohaku, dan Ginro akhirnya terpilih menjadi harem ketua dan sekarang mereka sedang berjalan menuju ke istana. Di sini Kohaku sudah bersemangat dan ingin merebut senjata itu malam ini juga. Tapi Amaryllis mengingatkan untuk jangan terburu-buru dan mengamati keadaan terlebih dahulu. Kemudian Senku mulai mengirim pesan untuk Kohaku. Di sini Amaryllis kaget karena melihat kerajaan sains yang berbicara lewat anting. Kemudian Senku memberikan arahannya. Jadi sekarang mereka terbagi menjadi dua tim, yaitu Senku dengan tim sains dan Kohaku sebagai tim mata-mata. Dan Senku meminta Kohaku untuk mengawasi semuanya dari dekat dan mencari waktu ketika Ibara, Mozu, dan Kirisame terpisah-pisah. Senku meminta Kohaku untuk menemukan momen saat Kirisame sendirian dan Kirisame melempar senjata itu ke udara, dan dengan begitu tim sains akan menangkap senjata itu menggunakan drone. Sekarang Senku dan yang lainnya kembali ke tempat persembunyian dan mulai membuat drone. Untuk langkah pertamanya Senku ingin membuat mesinnya. Kemudian Senku meminta Soyuz untuk mencabut besi yang tertancap di papan kayu. Besi ini berbentuk U dan sesuai dengan apa yang Senku inginkan. Kemudian besi itu dililit menggunakan kabel tembaga. Kemudian besi itu dialiri listrik dan sekarang jadilah sebuah elektromagnet. Senku membuat satu lagi elektromagnet itu dan kemudian dipasang saling menyilang. Kemudian alat ini dialiri listrik dan sekarang elektromagnet itu berputar dengan cepat. Tapi pembuatan mesinnya tidak semudah itu. Mereka harus melilit besi itu berulang-ulang kali supaya elektromagnetnya semakin kuat. Dan tentu saja ini akan memakan waktu yang cukup lama. Sekarang kita beralih ke tim Kohaku. Mereka sekarang sudah sampai di istana. Terlihat ada banyak rumah di atas pohon di sini dan rumah ketua berada di tempat paling atas. Mereka mulai masuk ke dalam dan tiba-tiba ada orang yang berteriak sambil memukul patung batu. Orang ini bernama Oarashi. Dia adalah penjaga di sini dan juga salah satu orang terkuat di pulau ini. Oarashi menghancurkan patung batu seseorang. Itu adalah penyusup yang mencoba membawa anaknya kabur dari harem ketua. Di sini Kohaku dan Amaryllis menyadari kalau penjagaan di sini sangat ketat dan mereka harus bergerak dengan hati-hati dan mencoba mencari celah musuh. Kemudian Kohaku melihat ada sesuatu yang mencurigakan. Kohaku kemudian meminta Amaryllis untuk mengalihkan perhatian penjaga di sana. Amaryllis mulai mendekati Oarashi dan menggodanya. Oarashi dan para penjaga yang lain terpesona dengan kecantikan Amaryllis sampai mereka tidak memperhatikan sekitarnya. Dan sekarang Kohaku langsung menyelinap dan melihat lebih dekat benda yang mencurigakan itu. Tapi tiba-tiba Kirisame muncul di hadapan Amaryllis dan mengacaukan pengalihan ini. Tapi ternyata Kohaku sudah kembali sebelum ketahuan. Dan Kohaku berkata kalau memang benar itu adalah kunci untuk kemenangan mereka. Di sini Kohaku tidak mengatakan secara spesifik dan tidak diperlihatkan gambarannya. Mungkin saja itu adalah kapal luar angkasa yang kerajaan sains cari-cari. Sekarang yang menjadi masalah adalah bagaimana cara memberitahukan informasi ini kepada Senku. Di sini mereka tidak memiliki telepon dan juga earpiece yang Kohaku gunakan cuma bisa digunakan satu arah. Sekarang di tempat Senku, pembuatan mesin motor mereka sudah selesai dilakukan. Kemudian mereka membuat motor dalam ukuran yang kecil. Dengan adanya motor ini, Gen berpikir motor ini bisa digunakan untuk saling berkomunikasi. Sekarang di tempat Kohaku, dia masih bingung bagaimana cara menyampaikan informasi kepada Senku. Kohaku tahu jika kunci kemenangan kerajaan sains ada di bawah pohon rumahnya ketua. Ginro memberikan ide untuk teriak saja seperti saat laboratorium kemarin. Tapi Kohaku tidak mau melakukan itu karena akan sangat mencurigakan. Dan tiba-tiba muncul wanita tua yang menampar Ginro dari belakang. Ternyata dia adalah guru yang akan mengajari mereka bertiga etika menjadi harem. Jadi dalam seminggu ke depan mereka bertiga akan dilatih untuk menjadi wanita yang lebih berkelas. Dan setelahnya Senku menghubungi Kohaku. Di sini Senku berkata akan mengirim seekor tikus ilmu pengetahuan. Dan tiba-tiba ada mobil kecil berbentuk tikus yang masuk ke sana. Gerakannya sangat cepat jadi para penjaga susah untuk menangkapnya. Dan Kohaku sadar itu adalah alat yang dikirim Senku dan langsung menangkap mobil tikus itu. Setelahnya Gen berkata kalau tikus itu bisa digunakan untuk mengirim surat darurat. Di sini Amaryllis dan Kohaku tidak terlalu paham apa itu surat. Kohaku mengira tikus ini bisa digunakan untuk sinyal darurat atau sejenisnya. Ginro yang mendengar kata surat sekarang teringat dengan masa lalu.
Saat itu di desa Ishigami, Senku mengajarkan membaca dan menulis dengan kanji, dan Ginro saat itu sedang mempelajarinya. Tapi sayangnya Ginro tidak peduli dengan membaca dan menulis saat itu, jadi dia juga tidak tahu caranya mengirim pesan lewat surat. Tapi sekarang Kohaku mempunyai sebuah ide. Kohaku kemudian menggambar sesuatu di atas kertas dan kemudian dimasukkan ke dalam tikus itu, dan tikus itu sekarang kembali ke Senku. Di sini Suika yang menangkap tikus itu dan membawanya menuju markas rahasia. Sekarang di tempat persembunyian, mereka membuka surat itu, tapi gambar yang Kohaku berikan sulit untuk dipahami. Senku merasa gambar ini seperti puzzle acara kuis di TV. Dan sekarang adalah waktunya sang mentalis kita beraksi. Mereka akan membedah isi surat ini satu persatu. Pertama, gambar yang paling atas, bentuknya kotak dan ada tongkat kecil di sana. Senku mengira ini adalah gambar es krim, dan gambar orang di bawahnya mirip seperti Hyoga, dan gambar yang paling bawah berarti mesin pemanas es krim. Karena tidak jelas, Senku akhirnya menyerah. Kemudian Gen berkata mereka harus membedahnya menggunakan perasaan. Coba posisikan dirimu seperti orang yang membuat surat ini. Jadi isi surat ini pastilah sesuatu yang sederhana supaya mudah dipahami dan tentu dengan kode atau istilah yang hanya diketahui oleh kerajaan sains. Senku melihat es krim itu sekali lagi dan Senku teringat dengan plastik yang pernah mereka buat dan bentuknya mirip seperti ini. Tapi untuk apa Kohaku membutuhkan plastik? Tapi bukan itu maksud yang sebenarnya. Mungkin ada keterkaitan khusus di antara gambar-gambar itu. Dan sekarang Gen mencoba fokus dan berpikir lebih dalam. Oke, dari sini pembahasannya akan sedikit lebih rumit, jadi siapkan konsentrasimu. Gen mulai menjelaskan apa yang dia pikirkan, mulai dari gambar ini yang digambar menggunakan darah, dan di bahasa Jepang, darah bisa dibaca chi. Kemudian gambar mirip Hyoga ini menonjolkan bagian tombaknya, itu bisa dibaca yari, atau bisa juga kuat, atau suyoi, atau panjang, negai, atau seram, kowai. Dan di sini Gen yakin kalau orang yang menggambar ini adalah Kohaku, karena pasti Kohaku tidak segan untuk menggunakan darahnya untuk menggambar ini. Dan sekarang adalah gambar paling bawah yang mirip kompor ini. Ini pasti sesuatu yang dekat dengan desa Ishigami. Jadi gambar ini bisa berarti tungku atau danro, atau panas, atsui, atau hangat, atatakai, atau panggang, poka-poka. Sekarang dengan seluruh kata yang mereka dapatkan, Gen menghitung setidaknya ada 96 kalimat kombinasi yang bisa didapatkan. Mereka mulai merangkai kata-kata itu dan akhirnya sampai ke sebuah kesimpulan dari gambar itu. Isinya berbunyi Puracina Gaata, yang artinya kami telah menemukan platinum. Di akar pohon raksasa itulah tempat pemimpin agung tinggal. Di dalamnya ada sebuah benda bulat buatan manusia yang aneh dan benda itu sudah berada di sana selama ribuan tahun. Bertahan melalui perjalanan waktu, sebuah bola sains yang dibuat khusus dan sangat kuat. Dan itu pasti benda yang ditinggalkan ayah Senku dan teman-temannya. Peti harta yang hebat. Sekarang semua orang menjadi semangat karena lokasi peti harta karun sudah ditemukan dan misi mereka selanjutnya adalah bagaimana caranya membuka peti harta karun itu tanpa ketahuan. Apakah Kohaku bisa membuka peti itu tanpa ketahuan ataukah Senku sendiri yang akan turun tangan untuk membuka peti itu? Temukan jawabannya di episode selanjutnya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.